Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya Bang Sukron. Pada video kali ini kita akan mereaksi kembali kejadian yang terbaru di negeri ini, khususnya dalam kancah perpolitikan. Nah, baru-baru ini ada dugaan kasus korupsi lagi di salah satu kementerian, yakni Kementerian Pertanian. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya Kementerian Pertanian saat ini dipimpin oleh menteri dari Partai Nasdem, yakni Yassin Limpo. Nah, kalau berbicara soal Partai Nasdem, kemarin kan dari Kemenkominfo, nah itu kan menterinya dari Partai Nasdem. Ini juga dari Partai Nasdem kementeriannya. Kenapa sih kok sama ya? Dan ini pasti akan dikaitkan oleh netizen dengan Capres 2024 yang diusung oleh Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan. Apakah ini ada keterkaitan? Nah, nanti akan kita simak bersama dalam video-videonya. Oke, langsung saja kita simak ya, Sobat YouTube semuanya. Ini yang pertama, dari KPK akan memanggil Menteri Nasdem Yassin Limpo soal dugaan korupsi LPJ Keuangan Negara. Ini kayaknya besok ini kira-kira ya. Hari Jumat besok ini akan dipanggil oleh KPK. Oke, kita simak ya. Pertanian ini sudah lama kami lakukan. Ya, setidaknya kalau pada meningkat pada proses penyelidikan itu sekitar di awal tahun 2023, artinya hampir 6 bulan yang lalu, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu sebelumnya kan ada proses laporan masyarakat yang masuk ke KPK, dan di sana ada proses panjang ya, ada permintaan klarifikasi, verifikasi telahan dan sebagainya ya, baik dari pihak pelapornya ataupun pada pihak-pihak tertentu sebagai pengumpulan bahan pengayaan informasi. Ada analisis yang dilakukan oleh tim pengaduan masyarakat sehingga kemudian perlu ditindaklanjuti dan dilimpahkan pada proses penindakan melalui penyelidikan, begitu ya. Jadi saat ini masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan, permintaan keterangan atau penyelidikan, dan betul memang kami menjadwalkan besok hari Jumat ya, tanggal 16 Juni mengundang Menteri Pertanian Bisa ya, untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar jam 9.30. Suratnya, informasi yang kami peroleh sudah disampaikan gitu ya, sehingga kami berharap kepada yang bersangkutan bisa hadir di Gedung Merah Putih KPK memenuhi undangan dari KPK, dari tim penyelidik KPK. Ini juga sebagai pemahaman bersama, tentu kami memakai istilah mengundang, jangan kemudian nanti disalahpahamkan juga ya. Karena dalam proses penyelidikan itu memang istilahnya mengundang ya, permintaan keterangan, klarifikasi, dan lain-lainnya begitu ya. Nanti pada proses berikutnya, kalau kemudian kami menemukan peristiwa pidananya bahwa kemudian ada dugaan korupsi, kemudian kami temukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, pasti nanti kami pada gilirannya tingkatkan pada kegiatan penyidikan. Sorotan lainnya, KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK saat ini tengah memeriksa sejumlah pihak. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian diawali dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti KPK. Dalam proses penyelidikan, KPK sudah meminta keterangan dari sejumlah pihak. Apakah dengan regulasi Kemudian kami ketahui benar ada tahap proses permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak ya, atas dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Karena saat ini masih dalam tahap permintaan keterangan ke sejumlah pihak, tentu belum bisa kami sampaikan secara lengkap. Segera kami nanti akan sampaikan perkembangannya setelah memastikan seluruh proses yang sedang kami lakukan ini selesai dilakukan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dan saat ini tengah diselidiki KPK, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengaku tidak tahu adanya kasus dugaan korupsi tersebut. Hal ini disampaikan Mentan saat meninjau kawasan sentra pengembangan bawang merah nasional di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sebagai salah satu deklarasi dinyatakan sebagai tersangka tapi kata saya nggak ngerti itu. Terima kasih Pak Menteri. Terima Menteri. Ada komen Pak? Belum Pak Menteri. Ada komen Pak? Ramai Menteri Yassin Limpo tersangka KPK. Ini kan masih penyelidikan dugaan. Nah, Surya Paloh bilang dibunuh putus pada dukung Anies. Nah, yang dikaitkan oleh banyak netizen yang pasti ya. Karena Nasdem sendiri ini merupakan partai utama pengusung Pak Anies Baswedan untuk Capres 2024. Kita tunggu ya kelanjutannya ya nanti. Oke, kita lihat video-video cuplikan yang lainnya. Ya Tuhan, terima kasih atas langit dan bumi ini. Dikabarkan Terima kasih matahari ini terus bersinar. Terima kasih atas nikmat yang telah diberikan. kerugian penyalahgunaan Berikan hari ini penuh keragaannya. perlindungan. Ini hari Rabu kemarin ketika Jogi Pak Menterinya Kehidupan yang ada, dia melaksanakan ibadah. Sehatkan tubuh kami Tuhan, sehatkan hati kami, amin. sehatkan pikiran kami. Jadikan orang-orang itu baik dan kami bisa berbuat baik pada semuanya. Bila Allah bersama kita, selamat olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bolak-balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Kan bolak-balik saya sampaikan sekecil apapun. Pesan Pak Jokowi Presiden terhadap semua kementeriannya. Tabung udah di apa? Ingat loh, kalau dalam situasi itu balikin sama diri Anda sendiri. Anda enak-enak aja ke Brazil. Ini saya sudah warning loh ya dari minggu lalu. Benar nggak Pak Dirjen? Tadi Pak Hermanto sudah bilang anggaran food estate itu saya sebenarnya sudah ngasih clue. Ada hal yang bisa Anda lakukan. Bukannya nggak ada. Mohon maaf, saya buka usulan PSK 800 miliar tahun lalu terkait food estate. Masa mesti saya buka di sini? Peran BPK. Ingat ya, rapat ini live. Ini indikasi bahwa ada penyelewengan anggaran di dalam Kementerian Pertanian. Ya, ini ada indikasi penyelewengan. Saya tuh udah capek, makanya kenapa saya datang sengaja terlambat, jujur aja. Kalau bahasa orang Sumatera itu bebal. Kita di sini mau memperbaiki Pak, sama-sama kita mitra. Diomong baik nggak bisa, diurus nggak bisa, ditampar nggak bisa, masa masih diinjak. Salut sama Bu Dewan ya. Kalau ada kader partai Ini yang Pak terkena kasus John hukum, Plates khususnya dalam masalah pemberantasan korupsi, termasuk diri saya, pada saat yang sama atas dasar kerelaan atau dipecat meninggalkan partai itu. Dipecat kata ketua Nasdemnya. Oke. Orang seperti Anies, mohon maaf ini ya, tiba-tiba menjadi Nasdem itu kan ada resikonya. Karena dia kan tadinya dianggap ada di kanan kan, oposisi lah, ini kan tokohnya oposisi. Sementara Nasdem kan hampir 10 tahun ini pendukung pemerintah. Yang kedua, kepada elit parpol. Kalau dia tiba-tiba salah ngomong, elit parpol bilang, loh kok kayak begini ini orang, saya nggak jadi nyalonin dia lah. Atau kepada Bohir. Nah, ini keluar nih kata-kata. Karena Bohir itu pasti nyari capres yang sesuai dengan kepentingan bisnis. Pakat ya. Orang-orang ini juga kepentingan dalam bisnis juga memantau. Nah inilah yang menyebabkan politik kita hanya dikelola dari belakang, tidak fair.
tidak fair kepada rakyat. Efek pendidikan kepada rakyatnya tidak dimunculkan. Rakyat bingung, nanti tiba-tiba 3 bulan, 2 bulan kelempeng capir. Si ini out of the blue datang, si ini out of the blue datang, udah ada namanya di kertas suara, kita terpaksa ngobrol. Kerja kalian apa? Koruptor, suka ngambil duit rakyat. Nggak paten lah, duit banyak, hidup gak tenang, dosa pun iya. Petani lah baru paten, ya kan? Petani ya, kritikan pedagang. Walaupun harga pupuk mahal, harga bibit mahal, pestisida, herbisida, semua mahal. Manalah kami nyusahin pemerintah, ya kan? Apalagi nyusahin rakyat. Nggak pernah lah. Apa? Kalau tiba-tiba pas panen harga anjlok, udah biasa lah. Kami nggak mungkin demo atau turun ke jalan buat nurunin pemerintah. Nggak mungkin lah. Makanya jadi petani lah bos, jangan jadi koruptor. Mikir. Salut. Salam waras, saya tidak akan pernah memilih Bapak Anies sebagai presiden. Karena kenapa? Karena belum menjadi presiden aja udah sombong, mengakui dirinya itu presiden. Padahal presiden kita ini masih Bapak Jokowi. Ingat, jangan mimpi. Mr. Pin sampai kaget ya. Yang penting kita itu punya gagasan dan bisa menarasikan. Kalau masalah kerja, ya itu urusan nanti. Yang penting kita itu kelihatan pintar. Toh pendukung kita itu suka yang halu-halu. Makanya kita kasih kata-kata. Mereka udah menyandung kita. Gitu. Dong ora. Dong ora. Nursuki muncul lagi nih ya. Oke, itu tadi ya sobat YouTube semuanya. Terkait mengenai video-video yang pertama awal tadi itu adalah dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dan disusul dengan video-video uniknya dari netizen, parodi-parodi untuk Pak Anies. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.